Narasi yang beredar menyebutkan bahwa mesin super canggih ini suatu hari nanti akan mampu memecahkan enkripsi Bitcoin dalam hitungan detik. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 10 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Regulator keuangan Korea Selatan mengirimkan sinyal bahaya bagi manipulator pasar. Financial Supervisory Service (FSS) mengumumkan rencana besar untuk memperketat pengawasan dan meluncurkan investigasi intensif terhadap praktik manipulasi harga. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya aktivitas perdagangan yang mencurigakan dan insiden operasional di bursa yang merugikan investor retail. Dalam cetak biru pengawasannya, FSS Korea Selatan secara spesifik menargetkan taktik perdagangan beresiko tinggi yang kerap dimainkan oleh para investor bermodal besar atau paus whale. Salah satu fokusnya adalah skema yang dikenal sebagai gutting, sebuah taktik di mana akses deposit atau withdraw di bursa ditangguhkan untuk memanipulasi supply dan mendongkrak harga secara artifisial. Melansir laporan yang ada, regulator tidak hanya mengincar individu, tetapi juga sindikat yang menggunakan bot perdagangan untuk menciptakan volume palsu serta menyebarkan berita hoaks di media sosial. Tidak hanya mengandalkan cara manual tenaga manusia, FSS akan mengupgrade sistem pengawasan dengan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memantau pasar secara real time. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi anomali pergerakan harga dalam hitungan detik, mengidentifikasi pola pump dan dump, dan melacak koneksi antar akun yang mencurigakan. Pengetatan regulasi ini dipicu oleh insiden teknis di bursa lokal Bitham yang terjadi baru-baru ini, yang menyebabkan kesalahan distribusi Bitcoin dan memicu volatilitas harga ekstrim. Insiden tersebut memaksa regulator untuk mempercepat evaluasi sistem kontrol internal di seluruh bursa kripto di Korea Selatan untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang lagi. Inisiatif FSS ini sejalan dengan persiapan Korea Selatan menyambut fase kedua regulasi kripto, yakni Digital Asset Basic Act. Undang-undang ini bertujuan untuk menstandarisasi penerbitan aset, pengawasan bursa, dan perlindungan konsumen. Langkah tegas ini adalah angin segar di mana pasar yang bebas dari manipulasi berarti resiko terkena skema pump dan dump sangat minim, menjadikan lingkungan investasi aset digital lebih aman, transparan, dan terpercaya. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Larry Fink dari BlackRock tercatat menyetorkan sebanyak 2.268 Bitcoin ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek di bawah sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Ancaman komputer kuantum seringkali digambarkan sebagai kiamat bagi mata uang kripto. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa mesin super canggih ini suatu hari nanti akan mampu memecahkan enkripsi Bitcoin dalam hitungan detik, mencuri semua aset dan menghancurkan pasar. Namun riset terbaru CoinShare memberikan angin segar. Mereka menegaskan bahwa ancaman tersebut terlalu berlebihan. Faktanya hanya sebagian kecil Bitcoin yang secara teknis rentan terhadap serangan kuantum di masa depan. Dalam laporan tersebut, CoinShare menyoroti bahwa struktur keamanan Bitcoin telah berevolusi. Sebagian besar alamat Bitcoin sudah menggunakan teknologi hashing ganda yang sangat sulit ditembus komputer kuantum. Resiko utama sebenarnya hanya mengintai pada Bitcoin yang tersimpan di alamat tipe lama, yakni P2PK, Pay to Public Key. Alamat ini dominan digunakan pada masa awal penciptaan Bitcoin, di mana public key terekspos secara langsung pada ledger blockchain, membuatnya teoretis bisa dikalkulasi oleh algoritma kuantum. Meskipun ada jutaan Bitcoin yang tersimpan di alamat P2PK, termasuk milik Satoshi Nakamoto, CoinShare memperkirakan bahwa jumlah Bitcoin yang aktif dan beresiko dicuri sangat minim. Laporan tersebut mengestimasi sekitar 10.200 Bitcoin di luar kepemilikan Satoshi dan koin yang sudah dianggap hilang permanen, yang mungkin menjadi
target realistis komputer kuantum. Secara proporsional, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total supply Bitcoin yang telah beredar di pasar saat ini, hampir mencapai 20 juta Bitcoin pada tahun 2026. Lantas apakah kita harus panik? Jawabannya tidak. Komunitas pengembang Bitcoin core developer telah lama menyadari potensi ancaman ini. Solusi mitigasi melalui pembaruan protokol soft fork dapat diterapkan jauh sebelum komputer kuantum mencapai skala yang cukup kuat untuk meretas enkripsi saat ini. Salah satu solusinya adalah migrasi ke skema tanda tangan digital yang tahan kuantum, quantum resistant signature. Dengan kata lain, Bitcoin bisa di-upgrade untuk menjadi kebal terhadap ancaman ini. Jadi narasi bahwa ancaman kuantum dapat membunuh Bitcoin tampaknya masih jauh dari kenyataan. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri berita dari CoinShare di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. CME Group resmi meluncurkan kontrak berjangka untuk Cardano, Chainlink, dan Stellar, atau biasa disebut dengan XLM ya. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Tom Lee dari Bitmain kembali mengakumulasi sebanyak 20.000 Ethereum melalui Falcon X. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Total yang diakumulasi mencapai 20.000 Ethereum. Ya oke guys, kemudian saya juga share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 103.572 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 293 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market futures. Jangan sesekali kalian masuk ke market futures jika kalian belum sering cuan dari market spot. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kalian yang masih awam di dunia kripto, sehingga kalian bisa mengalami kerugian yang signifikan karena kalian tidak belajar dan langsung asal masuk. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto tapi ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 10 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini, Bitcoin dalam 24 jam terakhir kembali mengalami sedikit koreksi sebesar 0,64%. Hal ini tidak berdampak signifikan pada market di hari ini ya, sehingga aset kripto yang lain selain Bitcoin juga mengalami hal yang sama, yakni kurang lebih koreksi sedikit dan mungkin kebanyakan sideways di area yang mirip dengan hari kemarin. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 10 Februari 2026, dan besok di tanggal 11 Februari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Nantikan video saya selanjutnya. Saya Salgio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.